Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Anissa Intan. Ada kabar baik karena kali ini kontennya akan kembali lagi membahas soal tips tata desain ruang secara virtual digital. Dan akan dikemas dalam bentuk review desain supaya lebih ringkas dan to the point. Untuk desain yang akan direview kali ini merupakan desain hasil project yang dikerjakan oleh aku dan tim di studio desain kami di @_abledesign. Buat yang penasaran bisa langsung cek ke Instagramnya. Kami tidak hanya mengerjakan proyek desain ruang tidur saja, tapi ada juga dari ruang tengah, dapur, sampai kamar mandi. Dan bahasan proyek untuk review desain hari ini datang dari daerah Jawa Barat, sebut saja kliennya ini KKA. Ia mengeluhkan sejumlah masalah yang ada di dalam kamarnya, mulai dari banyaknya barang, kemudian ingin menggunakan kembali furnitur yang sudah ada, sampai masalah pojokan kecil yang ada di dalam kamar dan juga kamar ini tanpa jendela. Permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut. Pertama, posisi furnitur bisa ditata ulang, memfokuskan agar pandangan dan sirkulasi gerak bisa lebih lapang daripada yang sebelumnya. Contohnya memindahkan meja belajar ini ke bagian ujung di dekat bukaan pintu. Kemudian warna cat bisa diperbarui dengan warna biru navy agar klien tidak perlu mengganti banyak furniturnya. Di samping meja belajar kita posisikan lemari pakaian agar tidak menghalangi sirkulasi gerak klien di dalam kamar. Tepat di seberang lemari ada penempatan posisi kasur beserta meja kecil di sampingnya. Ini dimaksudkan agar dapat memberikan jarak pandang yang lebih lapang ketika klien membuka pintu kamarnya. Permasalahan pojokan kecil yang ada di bagian ujung kamar akan difungsikan sebagai ruang penyimpanan tambahan dengan menggunakan tirai sebagai penutup. Tirai dipasang di antara lemari dan sisi dinding kamar seperti ini sehingga bisa terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita berpindah ke bagian kasur. Agar matching dengan tampilan warna kamar yang dominan warna biru, kita akan menggunakan spray motif grid biru muda seperti ini. Kemudian menambahkan beberapa aksesoris lain seperti selimut dan bantal. Kita perlu menambahkan sedikit sentuhan di bagian kasur tidur ini agar terlihat lebih fresh dan menarik. Kita akan memberikan opsi untuk klien memasang wallpaper 3D foam dengan motif bata putih agar tampilan sisi kasur ini bisa menjadi lebih menarik. Meja kecil di samping kasur ini akan dibuat menjadi multifungsi sebagai meja rias juga dengan menambahkan sebuah kaca bulat dan beberapa rak untuk skincare dan juga bantal duduk di bagian bawahnya. Sejauh ini tampilan kamar sudah mulai terlihat lebih menarik dibanding yang sebelumnya. Agar sisi dinding ini tidak terlihat terlalu kosong, kita bisa menambahkan beberapa item dekorasi seperti wall frame dan juga jam dinding di bagian tengahnya. Dan ini juga sekaligus menyesuaikan request dari si klien. Sekarang kita akan pindah ke bagian meja belajar. Di area ini ada baiknya kita tidak menaruh terlalu banyak barang agar tidak mendistraksi atau mengganggu fokus kita ketika belajar. Jadi cukup menaruh beberapa seperti wire grid dan juga gitar milik si klien yang digantung di samping lemari pakaian. Untuk mendukung kegiatan belajar klien, kita akan menambahkan kursi model lipat seperti ini. Selain modelnya simple, harganya juga cukup terjangkau untuk dibeli. Kemudian ada penerangan tambahan dari standing lamp IKEA dengan model 2 buah lampu dan diposisikan tepat di samping meja belajar. Dengan mempertimbangkan kondisi kamar yang lembab, karena tanpa jendela, kita akan menghindari menutup lantai secara keseluruhan dan lebih memilih menggunakan karpet bulat seperti ini, diposisikan di antara meja belajar dan kasur tidur di dalam kamar. Buat kalian yang penasaran sama total budget yang perlu dikeluarkan untuk redesain kamar tidur ini, kalian bisa langsung lihat. Dan ini semuanya tidak mutlak, ada beberapa yang bisa jadi opsional, contohnya seperti cat dinding tadi bisa diperbarui ataupun tidak. Dan beginilah hasil akhir dari proses redesain kamar tidur tadi. Tidak perlu mengganti banyak furniture, hanya beberapa item yang ditambahkan untuk membuat tampilan kamarnya menjadi lebih baru lagi dibandingkan yang sebelumnya. Dan terbilang on budget untuk si klien karena total semuanya hanya di bawah 1 juta.
Itulah alasan kenapa pentingnya sebuah perencanaan awal atau desain untuk sebuah ruangan atau interior, karena dari perencanaan tersebut kita bisa tahu masalah apa yang ingin diselesaikan dan bagaimana cara menyelesaikannya, serta kita bisa menentukan berapa budget yang ingin dikeluarkan. Karena tanpa desain atau perencanaan awal kita bisa saja jadi malah mengeluarkan lebih banyak biaya daripada yang seharusnya. Jadi sekian untuk konten review desain pertama hari ini. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi di video yang berikutnya di minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.